prestasi bersama Mas Abu Bakar. Rupanya, warga Kelurahan Pakelan cukup kritis dan sangat memahami kebutuhan. Pada acara Kopi Tahu Mas Abu di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota ini, warga pun diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan langsung secara bergiliran. Warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan di Kota Kediri, khususnya di Kelurahan Pakelan. Pertanyaan pertama datang dari Dodi, warga RT 10 RW 01 yang menanyakan tentang persyaratan pengajuan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Terus yang kami ini cuma usul atau tanya aja untuk beasiswa yang apa itu? Mahasiswa, Pak. Beasiswa untuk mahasiswa. Iya. Oh iya. Iya, mahasiswa. Ini kebetulan ada pertanyaan dari warga saya, itu beliau vokasi, Pak. Bisa sekolah vokasi. Iya, vokasi. D1, D2, D3. 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 Iya. Di mana? Di UP Malang, Pak. Bagus. Nah itu mungkin IP-nya ya mungkin itu ya memenuhi lah ya, cuma itu ya. Terus dari itu, keluarga tidak mampu ya Pak? Iya, ya. Bisa diusulkan pakai itu. Bisa. Ya. Pengen tahu syaratnya? Iya. Siswa untuk mahasiswa tidak mampu itu yang pertama tentu saja warga Kota Kediri untuk kuliah atau kampusnya bisa di mana saja. Persyaratannya yang pertama adalah membuat surat permohonan ditujukan kepada Bapak Wali Kota Kediri. Kemudian nanti dilampiri yang pertama adalah bukti masih aktif kuliah, kemudian kartu hasil studi yang nanti menunjukkan bahwa IPK-nya minimal 3,0, kemudian surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Berikutnya fotokopi KTP, KK, dan nomor HP yang bisa dihubungi karena nanti akan dilakukan survei ke domisili atau tempat tinggalnya. Mungkin itu Pak. Ada yang kurang jelas atau? Nah, cukup Pak, terima kasih. Oh, ya. Gracia. Ya. Dari RT 3 RW 1. Gracia sama Gracia. 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 CIA. Gracia itu artinya apa ya? Rahmat. Oh, rahmat. Dari suster. Ya. Ya, silakan suster. Baik Pak Abu. Berkaitan dengan keprihatinan para penderita HIV/AIDS di Kota Kediri, apakah pemerintah Kota Kediri ikut berpartisipasi berkaitan dengan para penderita ini? Yang kedua, berkaitan dengan korban migran. Korban migran. Ya, jadi banyak masyarakat kita yang migran ke Malaysia, ke Hongkong. Ada masyarakat yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Apakah pemerintah Kota Kediri juga ikut ambil bagian di dalam keprihatinan kemanusiaan ini? Ya. Terima kasih. Terima kasih. KPAD, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Itu dulu ya. Terus dipantau Bapak Ibu. Pertama dulu waktu saya menjadi wakil wali kota itu saya membongkar datanya. Saya pengen tahu sebenarnya ada berapa sih di Kota Kediri, mana orang-orang yang menyebarkan HIV/AIDS. Biasanya di Semambir itu ada yang kena, tapi dia tetap melayani. Nah kalau dia tetap melayani kan akhirnya menularkan terus. Itu kita ambil seperti kader, kita openi baik-baik.
kita kasih obatnya dan segala macam, karena obatnya mahal sekali obatnya. Nah, itu kepedulian kita sampai segitunya. Jadi sekarang kita punya data kurang lebih komplit di Kota Kediri ini, mana-mana saja mereka kita kasih kegiatan, ada kader-kader khususnya juga, dan ada kita sekarang punya namanya WPA itu. WPA ini tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kira-kira paling tidak kita bisa mendeteksi dini, paling tidak seperti itu. Jadi kalaupun ada yang kena nggak sengaja gitu ya, karena jarum suntik atau apapun yang terjadi, nah itu kita bisa ada obatnya. Sekarang kalau nggak pakai obat mereka akan drop turun mati. Jadi seperti itu. Ini kita memerangi virusnya, bukan memerangi orangnya. Jadi virusnya yang kita perangi, kalau orangnya tetap itu manusia beneran, bukan orang-orangan gitu ya. Dan belum tentu nakal, belum tentu nakal. Alhamdulillah untuk Prodamas kita memang mengedepankan untuk rembuk warga. Yang pertama rembuk warga, yang mana usulan-usulan kita tampung dan juga nanti fake-nya juga di kelurahan. Untuk hal ini tidak ada suatu kendala, alhamdulillah di Kelurahan Pakelan pada umumnya. Yang rencananya nantinya akan digunakan sebagian dari sampah, karena lokasi sampah sudah menumpuk di area makam Kloto, khususnya para leluhur kaum Tionghoa. Ini harapannya yang kemarin sudah sempat hampir mau dibongkar juga, tapi masih wawasannya masih dalam peninjauan lagi. Itu harapannya dari pihak kami, saya mewakili rekan-rekan warga khususnya kaum Tionghoa, memohon kepada Pak Abu untuk bisa memberi batas, di mana misalkan batas ini berupa jalan ataupun batas-batas yang mungkin tidak dapat mempersempit tempat pemakaman nantinya bagi rekan-rekan warga Tionghoa khususnya yang nanti hendak menggunakan makam di Kloto, karena mengingat tidak ada lokasi selain di sana khususnya di Kota Kediri. Jadi mohon izin Pak Abu, mohon maaf Pak Abu, memang sudah ada aturannya dari DKP sudah memberikan batas-batas ataupun lingkupnya. Oh iya. Nah, cuman yang kami maksudkan lingkar luar dari lokasi makam yang lingkar luarnya insya Allah nanti akan saya buat. Baik. Cuman diingatkan juga kalau buat makam jangan gede-gede. Kalau dulu memungkinkan karena lahannya masih luas sekali. Nah sekarang ini tidak memungkinkan lagi karena semua orang pada butuh rumah. Lahannya semakin mahal, ya kan? Nah harus diakali, sama seperti saya melihat di Hong Kong dan segala macam. Saya lihat, saya sudah datang ke sana, saya lihat. Jadi mereka kecil tempatnya, kecil. Ada juga yang modelnya ditumpuk juga seperti itu. Jadi mungkin gini. Jadi kalau umpamanya bisa disosialisasikan, mungkin dirembukkan lah di antara warga Tionghoa ya kira-kira, supaya nanti umur makam itu bisa lama lah, daripada kita mencari lahan lagi itu akan sulitnya setengah mati. Mencari lahan untuk makam itu sulit, nggak gampang. Jadi nggak gampang. Jadi ya makanya mau nggak mau Bapak Ibu, bagi semuanya ya, makam itu tidak terus ada. Bisa jadi nanti makam itu ya kalau ditumpuk, nanti kalau sudah kehabisan ditumpuk, umpamanya nanti di sini patoknya nanti bapak saya ya, mbak saya Abdurrahman, bawahnya nanti Abu Bakar, nanti Maryam ibu saya, mungkin gitu. Nanti saya, anak saya, mungkin seperti itu nanti ke depan. Kalau kita sudah tidak ada lahan lagi, kira-kira seperti itu bisa jadi. Karena mau ditaruh di mana kan nggak bisa. Kalau muslim harus dimakamkan di tanah kan. Nah itu memang harus dibicarakan, karena di luar negeri itu juga menjadi topik yang hangat dibicarakan juga.
Warga pun berharap program seperti ini akan terus berlanjut sehingga membanggakan masyarakat Kota Kediri. Selain itu, juga diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Kediri, sehingga secara bersama-sama dapat mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan maju di segala bidang. Jadi kita masyarakat Pakelan betul-betul mengharapkan uluran tangan seperti itulah yang kita inginkan. Harapan kedepannya nanti terus kita kawal program pemerintah Kota Kediri supaya bisa seluruh masyarakat di Kelurahan Pakelan bisa menikmati yang sebanyak 4.700 cacai jiwa. Jadi yang bisa menikmati program yang sudah dianggarkan oleh Bapak Wali Kota melalui Prodamas, melalui SKPD dan sebagainya. Membangun suatu daerah dengan berkumpul dan rembuk warga adalah salah satu cara yang terus dilakukan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Dengan begitu, maka hal yang masih belum sempat terlaksana bisa diwujudkan. Semoga Bincang Ringan Masa Depan Kopi Tahu dapat menjadi program yang berkelanjutan sehingga masyarakat Kota Kediri semakin sejahtera. Akhirnya, saya Anissa Azhara mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.